Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam, Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh Dimas Kusharmanto. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yuli menyaksikan aksi suaminya yang tidak berperi kemanusiaan, hanya bisa geleng-geleng kepala. Dan bukti ini yang menguatkan Yuli untuk pergi dan pulang ke rumah orang tuanya. Badi seperti monyet kesasar. Ia celingukan melihat adegan demi adegan yang dipertontonkan Puspita. Hei Badi, mau bicara apa lagi kamu? Istrimu sudah melihat sendiri apa yang dilakukan suami tercintanya. Ternyata sungguh biadab dan sebentar lagi istrimu akan meninggalkan kamu. Ejek arwah Puspita dengan diiringi tertawaan yang meringgik seperti kuda yang sedang birahi. Dan setelah berbicara seperti itu, dengan sekejap arwah Puspita lenyap. Bebarengan dengan hilangnya penampakan arwah Puspita, Yuli pergi keluar dan dengan bergegas pergi meninggalkan Badi. Badi berusaha menghalangi, tetapi percuma saja. Yuli sudah bertekad pulang. Mama, Mah, coba pikirkan dulu langkah Mama pergi. Papa hilaf saat itu, Mah. Karena Papa sudah bosan hidup dengan kemiskinan. Papa ingin hidup kaya dan nyaman. Maafkan Papa, please Yuli. Rengek Badi setelah berpisah di hadapan Yuli. Yuli hanya menatap wajah Badi sekilas dan berjalan ke depan, dan pergi tanpa membawa sedikit pun barang-barang Badi. Andi yang baru pulang dari rumah temannya turun dari mobil dan mengejar Yuli. Mbak mau kemana? Apa yang terjadi? Kata Andi sesudah mengejar Yuli dan berusaha Yuli untuk berhenti. Yuli hanya memandangi Andi. Sebentar kemudian mendorong tubuh Andi minta jalan. Andi dengan cepat memegang lengan kakaknya itu. Mbak, ada apa ini? Apa yang terjadi? Katakan ke Andi, Mbak. Siapa tahu Andi bisa bantu jalan keluarnya. Kata Andi memohon. Nanti saja Mbak ceritakan. Yang pasti kamu harus pergi dari rumah itu. Dan mobil yang baru saja kamu naiki tadi kembalikan ke Badi, ujar Yuli dan terus pergi. Andi berusaha menahan namun tidak berhasil. Yuli sudah kabur naik taksi online. Mbak, teriak Andi keras sembali mengepalkan telapak tangannya kesal. Sebelum Andi berjalan masuk ke dalam, Badi keluar dengan berteriak juga memanggil Yuli. Mama, jangan tinggalkan Papa, Mah, teriak Badi diiringi tangisan. Badi duduk dengan menumpukan kedua lututnya ke lantai teras. Melihat kakak iparnya seperti kecewa dengan kepergian kakaknya, Andi segera mendekati Badi. Mas, apa yang terjadi, Mas? Tanya Andi tidak tahu. Di, tolong ajak kakakmu untuk kembali. Jangan tinggalkan Mas, pinta Badi minta tolong. Itu mudah, Mas. Cuma Andi mesti tahu dulu apa masalahnya. Sebelum menjawab, Badi memandang wajah adik iparnya itu dengan keraguan. Bagaimana ini? Aku harus menjelaskan ke Andi. Semuanya serba mistis. Apa dia bisa percaya kalau aku jelaskan? Kata Badi dalam hati. Mas kok diam? Tadi pikiran Mas lagi ke Yuli, kata Badi berdalih. Andi semakin penasaran dan dia bertekad akan mencari tahu apa masalah mereka. Baik Mas, kalau Mas Badi keberatan menceritakan persoalan yang sebenarnya, tidak apa, biar Andi cari tahu sendiri. Tutur Andi yang terus pergi masuk ke dalam. Kepergian Andi masuk ke dalam, Badi hanya bisa menatapnya dari belakang.
Andi terus melangkah berjalan masuk ke dalam, menuju kamarnya di lantai 2. Sesampainya di lantai 2, Andi terkejut pintu kamarnya sudah terbuka. Padahal seingatnya, pada saat hendak pergi ke tempat temannya, pintu itu sudah terkunci. Tetapi pada kenyataannya pintu sudah terbuka. Aneh, kenapa pintu bisa terbuka? Yang pasti aku yakin dan ingat kalau pintu sudah aku kunci, kata Andi berbicara sendiri. Andi tidak langsung masuk ke kamarnya, tetapi ia berjalan mendekat dengan langkah sangat hati-hati. Andi mendekat ke mulut pintu sambil menoleh kanan kiri. Di mulut pintu, Andi berhenti. Pandangan matanya diarahkan ke dalam kamar. Kamar dalam keadaan rapi seperti semula. "Hei, siapa di dalam? Kalau tidak mau menjawab, saya bawakan anjing pelacak ke sini," ancam Andi. Padahal tanpa sepengetahuan Andi, arwah Puspita ada di dalam. Dengan menyeringai serta dari mulutnya menetes cairan merah seperti darah. Tidak seperti yang sudah-sudah, wujud arwah Puspita kali ini rambut tetap panjang, tanpa disisir, sehingga terlihat awut-awutan. Karena 2 kali disapa tidak menjawab, Andi merasa yakin di dalam tidak ada orang. Dengan sedikit masih diliputi rasa takut dan ragu, Andi melangkah masuk. Betapa terkejutnya Andi manakala matanya melihat ke lantai kamarnya di depan kaca rias. Ada tulisan dengan darah yang mengatakan, "Hai kakak iparmu perampok dan pemerkosa." Andi berulang mengecap-kerjapkan matanya, seakan tidak percaya akan tulisan yang di lantai kamarnya. "Mas Badi, perampok dan pemerkosa," gumam Andi dengan berdiri mengamati tulisan berdarah itu dengan cermat. Apa kepergian Mbak Yuli ada berkaitan dengan tulisan ini? Di saat Andi sedang menunduk mengamati tulisan itu, mata Andi seperti melihat ada bayangan seseorang wanita keluar dari kamarnya. Siapa kamu?" teriak Andi keras sekali. Wanita itu diam tanpa menoleh terus berjalan keluar. Andi mengejar, tetapi langkah wanita itu cepat sekali dan tiba-tiba sampai di lantai 1, wanita itu hilang. Andi yang tertinggal jauh, celingukan mencari wanita misterius yang baru saja dilihatnya. Jangan sembunyi kau, atau aku telepon ke polisi," ancam Andi. Wanita itu tetap tidak muncul. Andi dengan berkacak pinggang hanya bisa geleng-geleng kepala. Apa mungkin wanita tadi hantu? Dan dia yang menulis tulisan dengan tinta darah itu? Reka-reka Andi tidak ingin masalah tulisan yang ada di dalam kamarnya menghantui pikirannya. Andi berlari kecil pergi ke kamar Badi. Belum sampai di kamar Badi, Badi muncul dari depan. "Mas, kebetulan saya mencari Mas dan butuh keterangan dari Mas Badi," kata Andi yang kemudian mengajak Badi ke kamarnya. Badi bingung. "Andi, Mas mau dibawa kemana? Mas belum bisa berpikir tenang sebelum kakakmu itu kembali," kata Badi yang berjalan terseret-seret oleh tarikan tangan Andi. "Mas, lihat, ini siapa yang menulis dan masuk kamar saya tanpa izin," ujar Andi setelah sampai di dalam kamarnya sedikit emosi. Badi melihat dan membaca tulisan yang ditulis dengan darah itu. Dalam hati kecilnya, Badi tahu siapa yang membuat tulisan tersebut. Siapa lagi kalau bukan ulah arwah Puspita. "Bagaimana Mas? Mas tahu siapa penulis tulisan darah ini?" kata Andi dengan jari telunjuknya diarahkan ke lantai di mana tulisan itu ada. Badi bingung mau bicara apa. Kalau dirinya mengatakan yang sebenarnya, bisa runyam. Karena Badi diam, Andi menegurnya. "Mas, kenapa diam?" tegur Andi dengan menatap wajah kakak iparnya. "Mas sendiri juga tidak tahu, Di," jawab Badi seperti ragu, membuat Andi semakin penasaran. Andi ada perasaan kalau Badi itu menyimpan sesuatu.
Saya yakin Mas pasti tahu, dan kalaupun Mas tidak tahu siapa penulisnya, apakah betul Mas Badi seperti yang dikatakan tulisan itu? Badi masih diam dan hanya sekilas. Badi memandang Andi. Selebihnya ia berulang baca tulisan berdarah itu dengan pura-pura tidak tahu. Apa betul yang dikatakan dalam tulisan itu Mas adalah perampok? Tanya Andi yang membuat Badi terpancing emosinya. Hai anak kecil, kamu itu adik ipar saya. Jadi kalau bicara yang sopan sedikit, kata Badi, marah dengan memandang Andi tajam. Bukan bermaksud menuduh, Mas. Andi hanya bertanya, apa betul keadaan Mas seperti yang ditulisan itu? Tetapi Mas seperti keberatan untuk berbicara. Kamu tidak dengar? Tadi Mas bilang Mas tidak tahu. Iya, Andi mendengar, Mas. Tapi pertanyaan Andi, apakah betul keadaan Mas seperti yang disebutkan di tulisan itu? Harusnya Mas jawab iya atau tidak. Badi diam. Bagi dirinya mengatakan keadaan yang sebenarnya ke Andi adalah sebuah kebodohan. Di saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba ada hembusan angin yang disertai bau bunga kantil. Badi merasakan itu, dan Badi juga tahu kalau ada angin seperti ini dipastikan arwah Puspita akan datang. Takut kalau nanti arwah Puspita mengoceh di depan Andi, Badi tidak bisa berdalih apa-apa lagi. Badi berusaha akan keluar, namun mendadak kakinya berat untuk diajak melangkah. Celaka sudah, kakiku mengapa tiba-tiba tidak bisa buat berjalan, kata Badi dalam hati. Benar, beberapa menit kemudian ada sesuatu tanpa wujud. Sebenarnya arwah Puspita sudah berada di antara mereka. Badi, kamu tidak perlu menutupi keadaan kamu ke adik iparmu, kata arwah Puspita. Andi terkejut. Ada suara tidak ada wujud karena baru kali ini Andi menjumpai suara tanpa wujud. Suara apa itu, Mas? Kata Andi ke Badi. Mana Mas tahu? Kata Badi mengelak lagi. Andi, suara itu suaraku, jelas arwah Puspita. Dia tahu namaku. Andi bingung. Kamu siapa? Tanya Andi. Aku adalah arwah dari wanita korban Badi saat merampok di rumahku. Dan kini aku datang untuk membalas dendam. Kamu wanita korban perampokan yang dilakukan kakak ipar saya? Iya, aku telah dibunuh Nandi, dan baby sisterku dibunuh oleh Badi dan Rustam. Mereka komplotan perampok di rumahku. Andi kemudian menoleh ke Badi yang terlihat sudah pasrah. Mas, dengar apa tadi yang diucapkan oleh suara misterius barusan? Badi tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya ke bawah. Bau bunga kantil semakin tajam di hidung. Seiring dengan bau bunga kantil yang sangat menyengat, mendadak muncul di sudut ruangan penampakan pocong yang berdiri kaku tanpa bicara. Badi yang sedang berpikir bagaimana mencari jalan bicara masalah perampokan ke Andi, malah melihat ada pocong langsung melompat kaget. Andi juga yang tubuhnya bergetar dengan rembesan keringat dingin yang menembus pori-pori kulitnya. Pocong, kata Badi yang ketakutan sambil tangannya menunjuk ke arah penampakan itu. Mas, ada apa ini sebenarnya? Tanya Andi gemetaran, karena seumur-umur baru kali ini melihat pocong. Badi dan Andi betul-betul ketakutan. Muka mereka terlihat pucat, serta bibir mereka bergerak-bergetar tanpa mengeluarkan suara. Keadaan semakin mencekam, yang tiba-tiba muncul suara tanpa wujud. Hai Badi, kamu tetap saja tidak mau mengakui perbuatan perampokan kah? Kata suara yang bernada suara laki-laki dengan kesal. Maaf Mbah, maaf. Saya melakukan itu karena terpaksa Mbah, kata Badi yang sudah kehabisan jalan untuk mengelak.
Andi yang ketakutan masih sempat berpikir. Jadi benar, Mas Badi itu perampok. Keanehan terjadi lagi. Apa yang Andi pikirkan itu diketahui makhluk pocong. Betul anak muda, apa yang kamu pikirkan? Kata pocong itu tahu isi pikiran Andi. Tentu ini menjadi Andi bertambah yakin kalau yang sedang dihadapan itu makhluk halus. Jadi, betul, kakak ipar saya mantan perampok. Pocong itu mengangguk. Andi kemudian mengalihkan pandangannya ke Badi. Dilihatnya, Badi sedang gemetaran. Tubuhnya bergerak seperti orang kedinginan. Tetapi Andi mau mendekat menghampiri Badi. Takut karena penampakan pocong itu sepertinya mengawasinya. Badi, menyerahlah ke polisi, karena polisi sedang memburu, kata suara tanpa wujud itu. Badi diam. Badi hanya kepalanya saja bergerak menoleh ke sana kemari, mencari wujud suara itu. Beberapa saat kemudian, bau bunga kantil dan bau mayat lambat laun berkurang, dan akhirnya bau itu menghilang. Bebarengan dengan itu, penampakan pocong dan suara tanpa wujud pun lenyap juga. Badi dan Andi baru bisa bernafas lega. Dan tulisan berdarah yang semula ada tulisan di lantai kamar Andi pun lenyap. Lantai bersih lagi. Andi menghampiri Badi dan memegang pundak kakak iparnya. Mas, sebenarnya apa yang terjadi pada Mas Badi sampai-sampai kejadian mistis muncul? Kata Andi pelan dengan berdiri di samping Badi. Kamu ingin tahu mengapa Mas berbuat seperti ini? Iya Mas, karena semua ini Mas lakukan karena kakakmu. Jelas Badi. Andi terperanjat. Karena Mbak Yuli? Iya, karena Yuli. Mbak Yuli memangnya kenapa? Yuli baru bersedia Mas nikahi kalau Mas sudah punya rumah yang mewah. Andi berpikir. Kemudian katanya, kalau menurut Andi, Mbak Yuli begitu betul Mas. Karena Mbak Yuli tidak ingin hidup sengsara setelah menikah. Nah, karena itu, agar Mas bisa menikah dengan Yuli, Mas bekerja agar bisa membangun rumah. Mas boleh bekerja, malahan harus bekerja keras. Tetapi bekerjalah dengan jalan yang diridhoi Allah atau yang halal. Tutur Andi. Mendengar penuturan Andi seperti itu, Badi berbalik. Kemudian mencengkram kerah baju Andi dan mengangkatnya. Andi diserang tiba-tiba seperti itu. Tidak bisa berbuat apa-apa pada saat kakak iparnya itu mengangkat kerah bajunya. Kamu itu tahu apa soal pekerjaan, hah? Lulus saja belum, bisa bicara soal pekerjaan haram dan halal, kata Badi dengan mendekatkan mukanya ke muka Andi. Andi dengan kalem memegang tangan Badi dan berusaha melepaskan dari kerah bajunya. Sabar Mas, tenang. Kita sudah sama-sama dewasa, mari bicarakan secara kepala dingin, pinta Andi sambil mengajak Badi duduk. Rupanya Badi menurut dan duduk dengan dadanya terlihat naik turun. Kamu tidak tahu Andi, zaman sekarang cari pekerjaan yang haram saja sulit, apalagi yang halal, kata Badi. Mas, perlu Mas ketahui bahwa semua aktivitas yang kita lakukan itu semuanya tergantung dari niat. Begitu juga mencari pekerjaan. Niat kita apa, cari pekerjaan yang halal apa yang haram. Arwah Puspita tanpa sepengetahuan mereka ada di antara mereka. Arwah Puspita hanya tersenyum menyaksikan keadaan keluarga Badi menjadi kacau. Badi, dikit demi sedikit keluarga kalian akan hancur. Kata arwah Puspita. Oke, sekarang kamu mau apa? Kalau ternyata kakak iparmu itu mantan perampok, tanya Badi sembari mukanya diarahkan ke Andi. Yang pasti Andi akan mengajak Mas untuk kembali ke jalan yang lurus. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu di jalan yang benar, kehidupannya yang akan mendapatkan berkah. Mendadak Badi tertawa.
Andi, sejak kapan kau ini berbicara seperti seorang ustadz? Berbicara masalah kebenaran itu tidak perlu menjadi ustadz dulu, ucap Andi. Dasar, pintar omong saja kau. Saya itu sudah bosan menjadi orang miskin, Andi. Orang miskin itu banyak makan korban, terutama korban hinaan dan cemoohan. Makanya mas, berusahalah bagaimana agar bisa menjadi orang kaya, tapi tetap harus berusaha dengan jalan yang benar, nasihat Andi. Badi diam, hanya bola matanya saja melirik sekilas ke Andi. Banyak ngomong kamu. Sembari berkata begitu, Badi keluar dari kamar Andi. Di dalam kamarnya, Andi hanya bisa geleng-geleng kepala melihat perilaku Badi. Badi berjalan ke ruang tengah, kemudian duduk dan mengambil air mineral dan minum. Di saat Badi minum, ponselnya berdering. Badi buka ponselnya, dilihat dari kantornya. Halo, ada apa Is? Sapanya. Ini Pak, Iis mau kasih kabar kalau tender kita kalah, kata Iis, petugas tender dari kantor. Badi langsung matanya melotot mendengar tendernya kalah. Apa? Kalah? Iya Pak. Kok bisa? Padahal harga yang kita ajukan itu harganya kecil, kata Badi tidak rela. Betul Pak. Cuma di sini terjadi keanehan Pak. Keanehan apa? Harga yang kita ajukan mendadak berubah menjadi tinggi. Siapa mereka yang berani berubah? Kurang ajar, kata Badi marah. Badi tidak tahu kalau harga tender yang diajukan itu telah dirubah nilainya oleh arwah Puspita. Badi, kamu siap-siap saja. Perusahaanmu yang bermodal hasil merampok akan gulung tikar, ucap arwah Puspita senang. Ia sudah bertekad akan balas dendam ke mereka satu persatu. Mengetahui tendernya mengalami kekalahan, Badi marah. Sehingga sebagai pelampiasan kemarahannya itu, apa yang ada di dalam rumah yang mewah itu ia obrak-abrik hingga menimbulkan suara gaduh, dan ia menarik perhatian Andi yang saat itu berada dalam kamarnya. Andi keluar dan menuju ruangan di mana Badi berada, yang sedang melemparkan semua yang ia hadapi. Mas Badi, ada apa ini? Teriak Andi. Tetapi teriakan Andi itu tidak didengar Badi. Badi terus marah-marah hingga seperti orang kesetanan. Hancur sudah, hancur. Dasar pada goblok semua, kata Badi sembari mengomel dan kakinya menendang apa saja yang ada. Mas, sadar mas, sadar. Itu semua barang-barang bagus. Jangan dirusak hanya karena marah, cegah Andi dengan posisi dekat dengan Badi. Badi menoleh ke Andi. Mau apa kamu kesini? Senang melihat perusahaan mas hancur, seru Badi dengan menatap Andi. Tenang mas, tenang, bujuk Andi. Badi semakin emosi diusirnya Andi. Pergi kamu, pergi, teriak Badi dengan suara lantang. Andi akhirnya mengalah pergi dan keluar ke tempat temannya. Arwah Puspita ada di pojok, hanya tersenyum melihat Badi kesal. Rasakan kamu Badi, dan keadaan seperti ini akan kamu alami terus hingga kamu miskin lagi seperti semula, kata arwah Puspita mengancam. 2 hari kemudian, di tempat tinggalnya di Dago, Rustam sedang duduk di ruang keluarga sembari menonton siaran patroli, sekalian menunggu istrinya periksa kandungan yang sudah menginjak usia 6 bulan 10 hari. Rustam dengan serius mendengarkan berita kriminal di patroli, dan Rustam terkejut pada saat polisi memberitahu tragedi perampokan 3 tahun yang lalu, yang hingga kini pelaku perampokan yang diberitakan pelakunya lebih dari 1 orang belum tertangkap. Bukankah itu perampokan yang aku lakukan bersama Nandi dan Badi?
Untung saja gambar yang ditayangkan hanya kondisi kamar yang berantakan dan korban yang meninggal seorang wanita yang dibunuh Nandi karena kepergok. Kata Rustam sedikit lega karena polisi kesulitan menangkap pelakunya dikarenakan tiada bukti seperti sidik dan lainnya. Arwah Puspita yang geram karena dalam tayangan beritanya tidak disertakan para pelaku dikala beraksi. Rustam, jangan berlega hati dulu. Sebentar lagi ulah kalian saat merampok akan segera muncul, kata arwah Puspita. Dengan kemampuannya sebagai makhluk halus, arwah Puspita meniupkan dari mulutnya angin ke arah TV yang sedang ditonton Rustam. Bahkan seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan. Tiada beberapa lama, dalam hitungan detik, adegan-adegan dalam patroli itu berubah menjadi gambar saat Rustam dan kawan-kawan beraksi. Ini membuat Rustam kaget bukan kepala. Gambar yang semula hanya kondisi kamar yang berantakan, kini berubah menjadi adegan Rustam dan komplotannya beraksi. Yang membuat Rustam amat terkejut dalam adegan-adegan itu saat Rustam sedang menindihi Lastri memperkosa. Apa itu? Itu kan aku saat menindihi baby sister. Aduh, bagaimana kalau saja keluarga istriku pas menonton? Gumam Rustam kebingungan. Rustam cepat-cepat menoleh ke kanan ke kiri. Dia khawatir kalau di rumah ada yang melihat. Rustam lega di rumah sepi. Tepat acara patroli selesai, Maya pulang dari dokter mengontrol kehamilannya ditemani ibunya, Bu Ambar. Assalamualaikum. Salam Maya sembari berjalan pelan dan di sisinya Bu Ambar. Waalaikum, istriku sudah pulang. Balas salam Rustam yang kemudian menghampiri Maya dan kemudian membimbingnya duduk di ruangan keluarga. Bagaimana dik, hasil kehamilannya? Tanya Rustam setelah Maya duduk, juga ibu mertuanya yang duduk. Dengan pertanyaan suaminya, Maya hanya diam. Maya hanya tersenyum bahagia dengan memegang perutnya yang sudah membesar. Dik, kok pertanyaan Mas dibalas dengan senyuman saja? Kata Rustam yang kemudian menempelkan telinganya ke perut Maya. Alhamdulillah, keadaannya semua baik dan juga membuat Maya lebih senang sekali kalau anak kita perempuan, Mas. Rustam mendengar kalau calon bayinya itu perempuan, mukanya langsung berubah cemberut. Mas, kok cemberut begitu? Ujar Maya. Habis, kata Rustam yang perkataannya tidak selesai karena mendadak lampu mati. Aduh, kok mati? Teriak Maya. Tenang dik, tenang. Coba Mas lihat ke depan. Ini pasti saklarnya turun. Dengan melangkah pelan, Rustam mencari lampu senter ke ujung ruangan. Di saat Rustam ke depan menaikkan saklarnya, Maya di ruangan keluarga ditemani ibunya mencium bau amis serta dan suara gesekan sandal menuju ke lantai atas. Suara gesekan sandal semakin ramai yang terkesan seperti orang berjalan dengan jumlah yang banyak menuju ke lantai atas. Dalam kondisi masih gelap, Maya dan ibunya saling berdekatan, sementara bau amis semakin menyengat yang membuat perut mereka mual. Dalam kegelapan itu, mata Maya melihat sosok manusia berbulu, berkulit hitam, bertubuh besar, dengan bola mata yang menatap Maya. Ini membuat Maya tubuhnya terasa kaku. Juga mulutnya hanya bisa bergerak tanpa menimbulkan suara. Maya berusaha untuk berteriak, tetapi sulit. Akhirnya dengan segenap tenaganya yang ada, Maya berteriak dan bisa. Setan! Teriak Maya yang tanpa sadar kalau dirinya sedang hamil. Ia melompat berlari dan karena keadaan gelap, Maya perutnya terbentur meja keras sekali sehingga terjatuh. Aduh ibu, bu, katanya dengan tubuh terkapar di lantai. Bu Ambar yang tidak menyangka putrinya itu akan pergi langsung memanggil. Maya, kenapa kamu? Kamu di mana?
seru Bu Ambar dengan kedua tangannya meraba ke sana kemari. "Ibu, tolong. Ibu, Maya jatuh. Sakit sekali perut ini," keluh Maya sembari menangis. Sementara penampakan hantu hitam besar itu telah tiada, juga suara-suara gesekan sandal telah lenyap. "Maya, kamu di mana?" "Di sini, Bu. Dekat meja." Suara Maya pelan dan akhirnya semuanya gelap. Maya pingsan. Seiring pingsannya Maya, lampu menyala. Begitu lampu menyala, Bu Ambar melihat putrinya terkapar di lantai, serta dari selakangan kakinya mengucur darah segar. "Maya, kamu kenapa?" teriak Bu Ambar yang langsung memeluk tubuh Maya yang sudah pingsan. Bu Ambar berusaha menggoyang-goyangkan tubuh Maya agar bangun, tetapi Maya tetap diam. "Maya, bangun nak, bangun," kata Bu Ambar dengan diiringi tangisan. Karena ketakutan melihat keadaan Maya yang begitu, Bu Ambar berteriak memanggil Rustam. Rustam masih berada di depan mengontrol kalau ada orang jahil bermain lampu. "Rustam!" teriak Bu Ambar keras sekali. Lamat-lamat, Rustam mendengar seperti ada suara yang memanggilnya. "Rustam, cepat ke sini, cepat!" Rustam baru saja jelas kalau suara yang memanggilnya itu ibu mertuanya. Ia kemudian menutup pintu depan dan terus berlari ke dalam. Di dalam dilihatnya, ibu mertuanya sedang berjongkok dengan memeluk tubuh Maya. Dan di sekelilingnya banyak darah sampai-sampai gaun yang dikenakan Bu Ambar sebagian merah karena kena darah. "Ibu, kenapa Maya?" kata Rustam sembari berjongkok dengan wajah panik. "Sudah, tidak usah tanya Maya kenapa. Sekarang yang perlu panggil dokter Bowo ke sini. Cepat sana," perintah Bu Ambar. Rustam segera berdiri dan terus menghubungi dokter Bowo. Di saat Rustam menghubungi dokter Bowo, arwah Puspita menyaksikan Rustam panik. "Rasakan kalian sekarang," ejek arwah Puspita tanpa diketahui Rustam. Beberapa saat kemudian, dokter Bowo datang dan langsung memeriksa Maya. Di saat dokter Bowo memeriksa tubuh Maya, wajah dokter Bowo terlihat tegang. Sepertinya ada sesuatu yang harus ditangani. Sekali lagi dokter Bowo memeriksa Maya, terutama di bagian perutnya, dan memastikan bahwa pasien harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang memadai. "Pak Rustam, segera saja istri Bapak dibawa ke rumah sakit karena agar dapat perawatan yang maksimal," kata dokter Bowo ke Rustam. "Ke rumah sakit, Dok?" tanya Rustam sepertinya tidak mengira kalau sakit yang diderita Maya sampai harus ke rumah sakit. "Iya Pak, segera saja nanti saya menyusul ke sana," ucap dokter Bowo, yang kemudian meninggalkan rumah Rustam karena harus memeriksa pasien lain. Sesampai di rumah sakit, perawat langsung dengan cepat membawa pasien yang sudah terlihat membiru tubuhnya ke ruang ICU. Ada 4 dokter yang menangani Maya. Mereka sepakat untuk menyelamatkan ibunya karena bayi yang ada dalam perut Maya sudah dalam keadaan kritis. Tim dokter kemudian melakukan operasi sesar untuk mengambil bayinya. Dan betul, saat bayi itu dikeluarkan dari perut Maya, ternyata sudah meninggal dengan luka benturan keras mengenai batok kelapanya hingga retak. Sementara ibunya dalam keadaan bisa tertolong. Tanpa diketahui satupun karyawan rumah sakit, arwah Puspita melayang-layang di ruang ICU dengan ciri khas tertawa meringkik. "Rasakan Rustam, penderitaan kalian. Calon anak kalian mati," ujar arwah Puspita. Rustam yang diberitahu kalau sang bayi tidak bisa diselamatkan langsung menangis sekeras-kerasnya dengan berkali-kali meremas-remas rambutnya. "Anakku, anakku mati. Tidak, tidak mungkin dokter salah lihat.
kata Rustam dengan menangis. Kemudian tiba-tiba Rustam berlari mengejar tim dokter yang menangani sakit istrinya. "Dokter, dok!" teriaknya dengan mengejar tim dokter. Kemudian salah satu dokter berhenti dan Rustam segera memegang tangan dokter itu. "Dok, dokter bercanda kan? Anak saya tidak mungkin mati. Katakan, dok," kata Rustam sambil mengguncang-guncangkan badan dokter. Dokter terus mengajak Rustam menepi dan minta agar Rustam duduk. Yang diikuti dokter itu juga duduk. "Begini ya Pak, kami tim dokter sudah berusaha keras untuk menyelamatkan anak Bapak. Tetapi karena luka yang anak Bapak alami itu sangat parah, batok kepalanya retak. Dan ini kalau saja tidak cepat ditangani, bisa-bisa nyawa ibunya juga tidak tertolong. Bapak tenang ya, tidak usah takut. Bapak dan ibu kan masih muda, masih banyak kesempatan mempunyai anak lagi," jelas dokter itu dengan sabar. Rustam diam. Ia hanya menunduk menatap lantai rumah sakit. "Aku gagal mempunyai anak. Aku gagal. Tuhan tidak adil. Mengapa ini terjadi pada diri saya? Tuhan tidak adil," teriak Rustam kecewa. Di tempat lain, Bu Ambar dengan mata membengkak karena menangis berkepanjangan, duduk di sisi Maya yang sudah dipindahkan ke kamar perawat. "Maya, Mai, kenapa kamu bisa begini? Apa gara-gara hantu yang dilihatnya?" kata Bu Ambar, berbicara sendiri sembari mengusap-usap kening Maya yang tinggal menunggu siuman. Seterusnya beberapa menit kemudian, Bu Ambar terkejut dengan munculnya arwah Puspita dengan penampilan yang tidak begitu menyeramkan. "Kamu siapa?" tanya Bu Ambar. Arwah Puspita diam. Hanya sorot matanya yang merah menatap Bu Ambar. Mendapat tatapan seseorang yang mendadak muncul, Bu Ambar ada rasa takut juga. Bu Ambar berpikir, jangan-jangan hantu penunggu kamar ini. Walau ada rasa takut, tetapi Bu Ambar berusaha tenang. Arwah Puspita masih tetap menatap Bu Ambar. "Kamu siapa?" Bu Ambar mengulangi pertanyaannya. Arwah Puspita kemudian wujudnya berubah dengan mata berwarna putih semua. Jidatnya menjadi lebar dan yang membuat mengerikan, kulit tubuhnya berubah hitam yang dibalut gaun putih, serta kuku-kuku jari tangannya panjang dan runcing. "Bu Ambar, ibu ingin tahu siapa saya?" tanya arwah Puspita serius. Bu Ambar terperanjat. Namanya disebut penampakan arwah Puspita, padahal Bu Ambar tidak mengenal penampakan itu. Iya," jawab Bu Ambar terbata-bata. Arwah Puspita tertawa melihat Bu Ambar ketakutan. "Baik, saya akan jelaskan diri saya. Aku adalah wanita istri Ananta, seorang pengusaha sukses yang telah dirampok oleh menantu ibu, Rustam. Bahkan menantu ibu dan komplotannya telah membunuh aku dan baby sisterku," jelas arwah Puspita. Mendengar penuturan arwah Puspita, tenggorokan Bu Ambar terasa seret sehingga sedikit sulit untuk berucap. Beberapa kali Bu Ambar beringsut dari posisi duduknya. Jadi menantu saya itu seorang perampok?" kata Bu Ambar tidak yakin. "Iya, perampok. Tetapi yang membunuh saya sehingga saya mati dan berpisah dengan suami dan anak adalah Nandi, komplotan Rustam dalam melakukan perampokan. Sedang Rustam telah membunuh Lastri, baby sisterku. Ibu ketahui pula kalau Rustam tidak hanya merampok, membunuh, tetapi juga melakukan pemerkosaan terhadap Lastri." "Jadi kamu sudah mati?" "Betul. Tetapi ibu tidak perlu takut. Saya tidak akan menyakiti ibu, tetapi saya akan menuntut balas
dengan Rustam. Di saat terjadi dialog Bu Ambar dengan arwah Puspita, suster jaga masuk yang akan mengecek kondisi pasien. Begitu pintu kamar dibuka, Suster Mary menghentikan langkahnya dengan pandangan matanya tertuju ke Bu Ambar. Yang di mata Suster Mary, Bu Ambar berbicara sendiri. "Loh, itu ibunya pasien berbicara dengan siapa?" tanya Suster Mary dalam hatinya yang diliputi rasa bingung. Suster Mary pura-pura batuk agar Bu Ambar berhenti berbicaranya. Tetapi kenyataannya, Bu Ambar masih menerocos bicara yang seperti orang ketakutan. Karena batuknya tidak membuatkan Bu Ambar berhenti bicara, Suster Mary menegurnya. "Bu, ibu bicara dengan siapa?" tanya Suster Mary pelan. Pelan sambil tangannya mencolek lengan Bu Ambar. Mendapat colekan dari Suster Mary, Bu Ambar terkejut dan terlihat kebingungan. Dengan kepalanya menoleh tidak jelas. "Bu, ini saya Suster Mary," kata Suster Mary. Bu Ambar seperti orang linglung saat Suster Mary menjelaskan dirinya. Bu Ambar hanya memandang wajah Suster Mary dengan pandangan yang ragu. Kamu bukan hantu kan?" tanya Bu Ambar kemudian dengan tangannya menunjuk ke Suster Mary. Suster Mary mendengar ucapan Bu Ambar hanya tersenyum yang penuh dengan keheranan. "Saya Mary, Bu, bukan hantu," jawab Suster Mary. Bu Ambar masih terlihat bingung. "Ibu, tenang Bu, ibu bicara hantu. Apa ibu baru saja melihat hantu?" tanya Suster Mary, sembari tangan kanannya memegang tangan Bu Ambar. Bu Ambar kembali mengamati Suster Mary dengan menatap mata yang masih curiga. "Bu, apa sebenarnya yang terjadi? Tadi saya masuk ke sini, saya melihat ibu berbicara sendiri." Tidak, saya berbicara dengan korban perampokan yang dilakukan oleh menantu saya," terang Bu Ambar yang masih terlihat seperti orang kebingungan. Mendengar penuturan Bu Ambar, Suster Mary membuka matanya lebar-lebar. "Korban perampokan? Ibu sepertinya sedang pusing memikirkan putrinya yang sedang sakit." Enggak, saya tidak sedang pusing. Tetapi betul, saya tadi berbicara dengan sosok makhluk wanita dengan penampilan yang seram, jelas Bu Ambar. Suster Mary bertambah tidak mengerti dengan ucapan Bu Ambar yang tidak masuk akal. Di saat Suster Mary dan Bu Ambar berdialog, arwah Puspita datang dan mendekati Maya, kemudian berdiri di sampingnya. Tidak lama kemudian, arwah Puspita menyeburkan cairan berwarna ungu yang bercahaya ke dalam mulut Maya. Keanehan terjadi setelah mendapat semburan dari arwah Puspita. Lambat laun, Maya siuman dan sedikit demi sedikit membuka matanya. Arwah Puspita tersenyum. Setelah beberapa saat, Maya siuman betul-betul dan melihat sosok makhluk di sampingnya. Maya begitu melihat arwah Puspita tidak terkejut atau ketakutan, karena sebelumnya arwah Puspita sudah menemuinya saat Maya pingsan. "Puspita, kamu Puspita kan?" kata Maya sambil duduk di atas tempat tidurnya. Suara Maya berbicara menjadikan Suster Mary dan Bu Ambar terkejut dan mereka melihat ke arah Maya. "Maya," kata Suster Mary dan Bu Ambar hampir bersamaan. Mereka terheran-heran menyaksikan Maya yang tiba-tiba sadar dan terlihat bugar. Padahal semula tim dokter yang menangani Maya meramalkan kalau Maya akan koma. Kemudian Suster Mary cepat menghampiri Maya dan Suster Mary tertegun melihat Maya yang tampak bugar tanpa menampakkan kalau dirinya baru sembuh dari sakit. Berulang-ulang Suster Mary melihat Maya, sampai-sampai Maya bingung karena suster memandangnya dengan seperti ada yang ganjil. "Ini Bu Maya kan? Bu Maya yang baru saja menjalani operasi dan pendarahan hebat?" tanya Suster Mary.
Tidak yakin kalau yang sedang dihadapi itu pasien yang harus dirawatnya. Maya tersenyum. Iya, betul suster. Maya, kenapa ada yang aneh pada diri saya? Balik tanya Maya, Suster Mary menggeleng. Cuman saya heran saja, Bu Maya yang beberapa menit yang lalu dalam kondisi koma, sekarang berubah menjadi sembuh dan terlihat bugar. Ini suatu keajaiban, dan selama saya bertugas di sini, baru kali ini menemui kejadian seperti ini. Jelas Suster Mary sambil mengeluarkan handphonenya dan menghubungi salah satu dokter yang menanganinya. Sesaat kemudian Dokter Dodi datang dan langsung mengecek kondisi Maya. Dokter Dodi pun terheran-heran dari hasil pengecekannya. Pasien dinyatakan sembuh. Bahkan jahitan karena operasi sesar pun hilang. Jahitannya lenyap dan perut pasien terlihat mulus. Bu Maya, baru kali ini saya menemui hal semacam ini. Pasien yang divonis koma mendadak menjadi sembuh, kata Dokter Dodi tidak menyangka. Saya juga tidak mengerti dok, tahu-tahu saya terjaga, kata Maya. Dokter Dodi mengangguk-ngangguk. Boleh Bu Maya ceritakan? Mungkin ada sesuatu sebab yang menjadikan ibu siuman dan sembuh, pinta Dokter Dodi berdiri di samping Maya. Sedang Suster Mary dan Bu Amber agak menjauh. Diminta menceritakan apa yang menyebabkan dirinya sembuh. Maya diam sejenak, berusaha mengingat-ingat. Dengan berusaha keras mengembalikan memorinya, akhirnya Maya ingat. Maya kemudian bercerita. Dok, kejadian yang saya alami ini sepertinya tidak semua orang akan memahaminya karena ada bau-bau mistis. Awal cerita Maya. Tidak apa-apa, ceritakan saja, pinta Dokter Dodi. Saat Maya berpikir untuk memulai bercerita pengalaman mistiknya yang dialaminya, arwah Puspita muncul tanpa diketahui oleh mereka. Hanya suasananya saja terasa sunyi dan mencekam. Arwah Puspita sengaja tidak ingin menampakkan dirinya, karena dirinya kali ini berwujud pocong yang diiringi oleh banyak makhluk-makhluk kerdil yang berwajah menyeramkan. Hanya saja anjing bulog peliharaan rumah sakit melolong dengan lolongan yang tidak seperti biasanya. Juga burung gereja yang banyak di rumah sakit ramai berterbangan di sekitar ruang perawat Maya. Dokter, saat ini saya masih di alam bawah sadar, ditangani sesosok makhluk berwujud wanita dengan wajah dan penampilan yang sangat menyeramkan. Saya takut. Tapi tiba-tiba makhluk itu mengatakan kalau dirinya tidak akan menyakiti. Kemudian sosok wanita yang bermuka seram itu menyeburkan cairan dari mulutnya ke wajah saya, dok. Cairan itu warnanya ungu. Setelah terkena semprotan cairan itu, mendadak badan saya terasa segar dan terjaga dari alam bawah sadarnya. Sosok wanita itu juga mengatakan, dok, bahwa dirinya korban perampokan dan pembunuhan serta pemerkosaan. Selanjutnya, sosok wanita itu ingin menuntut balas, dok. Cerita Maya dengan gamblang. Dokter Dodi merasa takjub atas kejadian yang dialami Maya. Sungguh menakjubkan, Bu. Walau sulit diterima akal, tetapi kenyataannya ibu bisa sembuh. Oh iya Bu Maya, tadi Ibu Maya mengatakan kalau sosok wanita itu merupakan korban suatu perampokan dan pembunuhan. Siapa sosok pelaku dari pembunuhan dan perampokan bahkan pemerkosaan? Kata Dokter Dodi. Maya berpikir dengan mengingat. Kemudian katanya, menyebutkan, dok, kalau tidak salah mereka komplotan Nandi dan kawan-kawan. Terang Maya. Apakah ibu kenal dengan nama yang disebut penampakan wanita tadi? Kenal, dok. Bahkan dia teman bisnis suami saya, Rustam. Teman bisnis? Ucap Dokter Dodi heran. Iya, teman bisnis, dok. Bisnis apa ya? Apa bisnis perampokan? Kata Dokter Dodi lagi. Sebelum dialog Dokter Dodi dan Maya selesai,
Bu Mary menyelak ikut menimbrung bicara. "Maaf Pak Dokter, boleh saya ikut bicara?" Maya mengetahui ibunya ingin ikut bicara, langsung memandang ibunya dengan serius. "Oh, silahkan Ibu." Cerita anak saya yang diceritakan ke dokter persis sama dengan apa yang saya alami beberapa jam yang lalu. Saat saya masuk ke kamar ini dan bermaksud akan menunggu anak saya, tiba-tiba ada kejadian aneh. Di hadapan saya muncul penampakan seorang wanita berambut panjang dengan muka seram. Mulanya saya takut ingin lari, tetapi kaki terasa berat. Sosok penampakan itu mengatakan kalau dirinya korban perampokan dan pembunuhan, persis sama yang anak saya ceritakan barusan. "Jadi, ibu juga ditemui wanita itu?" kata Maya memotong pembicaraan. Bu Ambar akan menjawab, tetapi Dokter Dodi melarangnya. "Sebentar Bu Maya, biar Bu Ambar bercerita dulu," larang Dokter Dodi. Maya diam. Penampakan itu juga menyebutkan nama dirinya, Puspita. Sedang pelaku perampokan ia sebut bernama Rustam dan komplotannya, yaitu Nandi dan Badi. Maya terbelalak ketika nama suaminya disebut. "Ibu, yang benar, masa Rustam terlibat?" ujar Maya tidak terima. "Bu Maya, tolong diam dulu ya, biar Bu Ambar bercerita," kata Dokter Dodi sambil berubah posisi duduknya. Penampakan itu juga menyebutkan kalau Rustam itu tidak membunuh dirinya, tetapi membunuh baby sisternya. Sedang yang membunuh Puspita itu dikatakan bernama Nandi. Kembali Dokter Dodi mengangguk-anggukkan kepalanya, seperti ada sesuatu yang didapat dari cerita Maya dan ibunya. "Baik Bu Ambar, sudah cukup cerita ibu, juga cerita putri ibu, Bu Maya. Dikarenakan pasien dari pengecekan saya sudah betul-betul sembuh, maka mudah-mudahan setelah saya lapor ke tim, Bu Maya nanti sore bisa pulang. Dan cerita mistis dari Bu Maya juga Bu Ambar jadi bahan saya untuk bahan masukan bagi tim yang menangani Bu Maya." Setelah berbicara, Dokter Dodi segera meninggalkan tempat karena ada operasi yang harus dijalani.